Oke, kita kembali lagi dalam ruang ganti. Kita akan membahas kali ini terkait dengan kontroversi. Kalau dilihat dalam pertandingan ini, Gregoria ini tersingkir akibat flashlight. Tapi wasit tidak menanggapi. Nah, kalau menurut Bung Aldi, ini selaku jurnalis olahraga nih, apakah ini merupakan pelanggaran atau ya gangguan yang biasa terjadi dalam suatu pertandingan? Ya sebenarnya kalau untuk flashlight sendiri itu masuknya ke gangguan ya, nggak ada pelanggaran. Karena pelanggaran kan terjadi antara pemain biasanya. Tapi kalau dari faktor luar itu masuknya gangguan. Untuk flashlight atau cahaya di lampu di penonton itu sebenarnya udah kejadian kali kedua di pertandingannya Grego lawan Akane di 8 besar All England. Cuman pas kejadian pertama posisi bola mati. Akane waktu itu mau servis, Grego minta wasit untuk memberhentikan pertandingan karena ada yang nyalain flashlight. Tapi waktu kejadian kedua di poin-poin kritis itu bola sedang jalan, ya, tidak digubris itu ya. Karena bola sedang jalan, wasit otomatis juga nggak mungkin ngelihat ke penonton, harus ke lapangan kan. Mungkin tapi indikasi seperti itu tidak bisa menjadi acuan wasit ya untuk menghentikan pertandingan sejenak misalnya. Untuk menghentikan pertandingan bisa kalau misalkan si wasit ini melihat gitu ya. Karena wewenang wasit, keputusan wasit untuk memberhentikan pertandingan itu emang cuma ada di wasit. Makanya ketika Grego terganggu sama cahaya flashlight di penonton, terus dia memberhentikan pertandingan, artinya dia nggak mukul balik bolanya Akane, itu ya dianggap poin buat lawan, buat Akane gitu. Kebetulan di poin itu Akane udah 20. Jadi ya kejadian flashlight itu jadi kekalahan, sekaligus kekalahannya Grego. Itu sih yang disayangkan memang. Kalau menurut Bung Koro ini raketnya AS Ginting ini kena net atau enggak sih? Nah, ini yang menarik ya, karena sampai saat ini pun BWF juga nggak ada ya, maksudnya nggak ada cantumin kalau ini loh angle kamera yang versi BWF-nya itu nggak ada. Jadi yang kita dapatkan itu versi netizen ya. Versi netizen emang kadang lebih jeli ya. Iya, versi badminton dari berbagai sudut angle. Betul, badminton lover kadang lebih canggih gitu dengan handphone jadulnya. Iya kan? Gimana tuh? Kalau menurut Bung Koro sendiri sebenarnya kena atau enggak sih? Ada angle yang emang raketnya itu kena net. Memang ada angle-nya, tapi permasalahannya adalah dari angle yang lain pun itu tidak kelihatan. Makanya ini jadi wilayah abu-abu ya sebenarnya. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau secara aturan kalau raket kena net otomatis ya ini ya pelanggaran, udah foul gitu. Dan yang menariknya adalah Axelsen itu setelah pertandingan kayak dia mencoba untuk nanya ke Ginting, bener nggak sih? Kena net atau enggak dia gitu. sendiri penasaran ya meskipun ya Gintingnya enggak kena karena udah slow aja nggak apa-apa emang ini kok nggak kena. Karena kejadian cepat banget ya, cepat banget karena itu sepersekian detik. Jadi seandainya kena pun juga dia juga nggak sadar gitu. Mungkin itu lebih ke BWF-nya ya, mungkin harus ada teknologi, mungkin Hawkeye atau mungkin kalau di bola VAR atau kamera yang benar-benar dia melihat apakah raketnya detil gitu. Apakah raketnya ini benar kena net atau mungkin bukan selain itu ya, apakah raket itu menyeberang ke area lawan atau enggak itu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Karena kalau ngandelin pemainnya, mereka juga sepersekian detik mereka nggak sadar dia juga. Dia juga nggak gitu fokus ke hal tersebut ya. Kalau menurut Bung Aldi gimana? Ya saya sependapat sama Bung Coro ya. Sebenarnya dari tayangan ulang juga kita lihat net itu memang bergoyang. Netnya memang goyang walaupun tipis. Yang kita nggak tahu sebagai penonton goyangnya karena kena kok yang disambar Ginting atau kena raketnya. Sebenarnya itu yang menjadi perdebatan. Kalau memang kena kok itu sah aja emang poin buat Ginting gitu loh. Tapi ternyata kan keputusan dari tangan wasit ya. Wasit ngelihat itu bola masuk, bola poin buat Ginting gitu. Oke, tapi kalau dalam aturannya tuh net block tuh sah nggak sih? Sebenarnya sah, net block itu sebenarnya sah aja, bukan pukulan yang dilarang selama posisi raket itu tidak menyeberang ya, dan tidak menyentuh net. Gitu.
Jadi sah-sah aja sebenarnya. Oke, sah-sah aja ya selagi tidak menyentuh net gitu. Karena kalau itu foul jadinya. Jadinya fault ya. Oke, tadi kita sudah bahas nih keberhasilan para pemain bulu tangkis Indonesia baik dari tunggal kemudian ganda putra gitu. Kita harapkan ini keduanya ini bisa tetap bertahan ya di pertandingan internasional selanjutnya. Kalau untuk Olimpiade, kita melihat lebih jauh lagi nih, bagaimana peluangnya nih kalau menurut Bung Aldi dan Bung Koro. Dari Bung Aldi dulu boleh. Kalau kita lihat dari hasil All England, harusnya ada angin segar lah ya buat perbulu tangkis Indonesia di Olimpiade nanti. Karena kita lihat tunggal putra juga lagi bagus, terus ganda putra juga yang biasa tradisi juara juga mulai lagi gitu. Seharusnya sih ya kita berharap pencapaian positif di All England bisa terulang ya ke Olimpik nanti gitu. Nah, anyway kalau untuk ganda campuran nih, kita juga tidak bisa menyingkirkan ya karena Indonesia juga punya pemain bulu tangkis yang luar biasa nih di ganda campuran. Mana tahu di Olimpiade berikutnya ini di Olimpiade 2024 bulan Juli ya kalau nggak salah ya. Paris. Ini bermunculan nih para ganda campuran kita. Gimana tuh? Kalau untuk Olimpiade Paris 2024 yang masih ada peluang buat lolos ganda campuran kita tuh cuman Rino Frivaldi sama Pita Aningtyas. Aningtyas. Ya, karena secara poin mereka yang masih mungkin untuk mengejar gitu loh. Okay. Di sisa 3 pertandingan terakhir sebelum Olimpik mereka diturunkan nih di Swiss mereka main, terus di Spanyol sama di kejuaraan Asia. Jadi mungkin gimana caranya mereka harus bisa semifinal atau juara nih di 3 turnamen ini kalau emang mau lolos ke Olimpik. Oke. Baik. Nah, Bung Aldi kalau kita bicara tunggal putri nih, Grego sendiri sudah masuk ya dalam babak kualifikasi ya untuk Olimpiade. Nah, untuk totalnya gimana nih prediksinya? Kalau untuk total Indonesia sih sekarang udah meloloskan 5 wakil ya ke Olimpik 2024 ya. Di 5 wakil itu ada 2 di tunggal putra, ada Jonathan Christie sama Anthony Ginting. Di ganda putranya ada Fajarian yang baru juara juga kemarin. Terus di ganda putrinya ada Apriani Rahayu sama Siti Fadia. Satu lagi di tunggal putri ada Gregoria. Kita masih ada 2 wakil yang masih mengumpulkan poin. Itu di ganda putra Bagas Fikri sama ganda campuran Rino Pita. Tapi ya itu tadi kuncinya mereka harus bisa seminimal mungkin semifinal di 3 turnamen tersisa gitu. Memang cukup berat sih gitu. Tapi tetap aja peluang masih masih ada. Terbuka luas ya. Lumayan loh kita itu 5 ibaratnya. Iya, 5 wakil Indonesia bukan jumlah yang sedikit ya untuk bersaing nanti di laga Olimpiade 2024. Kalau menurut Bung Koro gimana? Sebenarnya sih yang harus dimaksimalkan kalau bisa sebanyak-banyaknya ya kalau bisa ya. Karena kita kan punya tradisi hampir setiap event Olimpiade kita punya medali emas yang bisa kita bawa pulang, kecuali 2012 ya. 2012 kita puasa gelar, tapi seterusnya kita selalu punya ada aja ya raihan emas yang diperoleh minimal 1 minimal. Bahkan setiap sektor sudah pernah mendapatkan medali emas. Setiap sektor terakhir Apriani sama Grecia ya di ganda putri 2020. Ya. Jadi harapannya adalah sebanyak-banyaknya kalau bisa sampai 7 wakil kalau bisa. Jadi membuka kesempatan peluang untuk mendapatkan medali emas. Apalagi kan Rino Pita baru aja ini ya Orland Master ya. Orland Master baru masuk final itu runner-up ya. Itu bisa menambah poin lagi. Dia bersaing sama yang Belanda ya, Robin Tabeling sama Serena Piek. Nah itu persaingannya bakal ketat. Kita tunggu sampai di beberapa turnamen berikutnya, kalau itu bisa sampai juara mungkin kita bisa nambah wakil lagi. Oke, kita ngomongin prediksi deh ya biar seru nih. Kira-kira totalnya ada berapa nih? Kalau menurut Bung Aldi ada berapa nih? Iya, kalau bicara prediksi ya, dari 5 yang udah dipastikan lolos ini ya paling enggak mudah-mudahan kita bisa bawa pulang 2 medali lah. Amin. Apapun itu warnanya ya? Apapun itu. Ya semoga mudah-mudahan tetap emas ya. Mudah-mudahan tetap emas. Amin amin. Kalau menurut Bung Koro
Gimana? Satu hal yang pasti sebelum ke prediksi, PBSI sebenarnya sudah sangat serius ya. Betul. Oke. Bahkan sampai membentuk tim ad hoc. Ad hoc. Yang dimana itu Kita puji juga ya Iya. usaha dari PBSI ya untuk karena kan selama ini BL kan suka kritik kan, PBSI gimana sih gini, akhirnya kan udah terbukti tim ad hoc yang isinya mantan atlet berprestasi ya. Mantan peraih medali emas Olimpiade. Bahkan secara spesifiknya itu bahkan. Itu hasilnya adalah All England, kita juara umum bahkan All England. iya. Kalau prediksi ya, mungkin tunggal putra kita berharap apapun itu warnanya, kalau bisa sih emas, kalau bisa ganda putra pun juga punya peluang. Sama mungkin gue agak berharap di tunggal putri ya. Dalam artian Gregoria ini gimana caranya dia bisa menembus 4 besar itu ya. Ada An Seyang, Tai Suing, Chen Yufei, Akane, sama satu lagi Carolina Marin agak Legion Fire dia. Itu mungkin semoga di 8 besar dia gimana caranya bisa masuk lah, paling nggak masuk ke semi. Kalau Apriani Fadia lebih ke kita melihat Apriani apakah pemulihannya sejauh mana ya. Karena kabar terakhir dia cedera kabar terakhir. Jadi kita menunggu itu ya mungkin 2 kalau bisa 3 medali ya. sebisa mungkin 3 mungkin. Mudah-mudahan 3 ya. Baiklah, terima kasih nih Bung Koro dan juga Bung Aldi telah menyempatkan waktunya untuk berbincang terkait dengan Indonesia berhasil menjadi juara umum di All England 2024 dan kedepannya mempunyai peluang yang begitu besar di Olimpiade 2024. Saya Anita Rusyan, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di Ruang Ganti selanjutnya. Dah.